Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dipresentasikan teman kita di minggu lalu yang mengenai pengertian ulumul Quran, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran, cabang-cabang ulumul Quran, dan perkembangan ulumul Quran, dan yang terakhir tujuan mempelajari ulumul Quran. Nah, pertama kita akan membahas apa sih itu ulumul Quran. Jadi, ulumul Quran itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Menurut bahasa, ulum adalah kata jamak dari kata ilm yang artinya al-fahum wal idrak, yaitu paham dan menguasai. Nah, sehingga ulumul Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbab al-nuzul. Sedangkan kata Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup dan panduan umat manusia. Ilmu ini juga merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya maupun dari pemahamannya. Nah, teman-teman, demikianlah definisi pengertian dari ulumul Quran. Al-Quran bisa dipahami bahwa ulumul Quran itu adalah kumpulan sejumlah ilmu-ilmu yang berdiri sendiri yang menjadikan semua sebagai objek kajian. Kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu ruang lingkup ulumul Quran. Nah, di dalam persoalan ini ada 6 pokok, yaitu persoalan turunnya Al-Quran, persoalan sanad, persoalan qiraat, persoalan kata-kata Al-Quran, persoalan makna-makna, dan yang terakhir persoalan makna Al-Quran. Karena penjelasan di dalam lingkup itu terlalu panjang, maka saya akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu cabang-cabang ilmu ulumul Quran. Cabang-cabang ulumul Quran ini terdiri dari 17, yaitu ada ilmu mawati al-nuzul, ilmu tawarik al-nuzul, ilmu asbab al-nuzul, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu gharib al-Quran, ilmu i'rab Quran, ilmu wujuh wa al-nazair, ilmu ma'arifah al-muhkam wa al-mutasyabih, ilmu nasik wa al-mansuk, ilmu badi' al-Quran, ilmu jias al-Quran, ilmu tanasub al-Quran, ilmu al-aqsam al-Quran, ilmu amsal al-Quran, ilmu jidal al-Quran, dan yang terakhir ilmu adab tilawah Quran. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran yang terdiri menjadi 2 fase, yaitu fase sebelum kodifikasi dan fase kodifikasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih itu fase sebelum kodifikasi. Jadi, fase sebelum kodifikasi itu fase di mana ulum Al-Quran kurang lebih sudah merupakan benih yang kemunculannya sangat dirasakan semenjak Nabi masih ada. Dan yang kedua, fase kodifikasi. Jadi pada fase kodifikasi ini, ulum Al-Quran juga ilmu-ilmu lainnya belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf. Satu-satunya yang sudah dikodifikasikan itu hanyalah Al-Quran. Fenomena itu terus-menerus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad ad-Dawli untuk menulis ilmu nahwu. Perintah Ali inilah yang membuka gerbang pemodifikasian ilmu agama dan bahasa Arab. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa sih tujuan kita mempelajari ulumul Quran. Jadi, tujuan utama mempelajari ulumul Quran itu untuk memahami kalam Allah dalam berbagai aspek pembahasannya, baik dari aspek turunnya, pengumpulan dan penulisannya, dari aspek bacaan dan penafsiran, maupun dari aspek kandungan itu sendiri. Nah, teman-teman, itulah sekian penjelasan ulumul Quran dari penjelasan sampai ke tujuannya. Dan kesimpulan dari pembahasan ini, ulumul Quran itu adalah beberapa yang terkait dengan Al-Quran dari segi tempat, waktu, dan sebab turunnya wahyu lafal dan asbab. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pembahasan yang kurang jelas. Saya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.